Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana cara mengganti sholat fardu yang tertinggal dulu sebelum bertaubat? La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat itu kecuali dengan sholat juga. Tak bisa ditebus dengan umroh, tak bisa. Antara yang bilang. Tak bisa ditebus dengan sholat sunat taubat, tak bisa. Mazhab paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali. Keempat-empat mazhab ini sepakat sholat yang tinggal dulu wajib diqadha. Kalau ada ustadz yang berceramah mengatakan tidak wajib diqadha, berarti dia imam mazhab yang kelima. Di mana bisa kami tengok 4 mazhab ini buku berbahasa Indonesia Pak Ustaz? Tulis saja di Google itu qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat yang punya rumahfikih.com, alumni Lipia. Sudah dibuatnya 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali wajib diqadha. Dah jelas bahwa yang tinggal itu wajib diqadha. Cara mengqadhanya, selesai sholat zuhur, ini habis sholat Jumat nih, maka dia sholat zuhur qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Berapa lama? 1 sholat. Habis zuhur 1 sholat. Nanti habis asar 1 sholat. Habis maghrib 1 sholat. Habis isya 1 sholat. Sampai kapan? Berapa lama dia tinggalkan? Saya Pak Ustadz sejak akil balik tak sembahyang. Berapa umur akil balik? 10. Sekarang umur berapa? 50. Udah berapa lama sembahyang? Baru Jumat nih. Sejak serangan Israel inilah tergerak hati sembahyang. Maka qadha saja. Kalau sampai alhamdulillah, tak sampai diampunkan Allah insyaallah. Oh capek lah Pak Ustaz, kodok terus. Kita hitung ya berapa rakaat 1 menit. Tengok pas angka jam 3 nanti kita mulai detiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wal min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. 1 menit kurang 5 detik. Siapa yang bilang sembahyang berat? Itu bacanya dibaca pakai mulut tuh. Apalagi orang yang sholat dibaca, jangan cuma diam. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 menit kurang 5 detik kita praktekkan. Siapa yang bilang berat? Dulu waktu meninggalkannya kenapa ringan? Niatnya bagaimana? Udah. Caranya bagaimana? Udah. 3 saya jawab. Dalilnya, niatnya, caranya. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan sikap kita sebagai jamaah? Beberapa Ustadz Wahabi menanggapi Hamas itu dituduhnya Syiah dan buatan Israel.
Itulah yang kujelaskan di khutbah tadi. Memang susah kalau orang belum makan siang. Sampai habis suaraku khutbah tadi, itulah isinya. Yang membebaskan Palestina itu Salahuddin Al-Ayyubi, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, hatam dia Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Izzuddin Al-Qassam, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, tarekatnya Syazili. Stop. Kalau dilanjutkan, Wahabi tidak pernah membebaskan Palestina. Kerja dia mau ngobo-obo orang yang udah sembahyang. Itulah kerja dia. Datangnya bukan baru nih, diundang anak-anak muda, balik anak muda tuh habis kaki celana ayah kena gunting. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Berti Jamaah Tabligh, Tabaliyah. Dipanggil MUI Kampar, minta maaf. Itulah pula antum dengarkan. Menyuruh rakyat Palestina hijrah dari negerinya. Dialah yang buatan Israel itu. Dialah yang buatan Israel itu. Karena menyuruh orang Palestina pindah. Orang Palestina tak mau pindah. Kami mau mati syahid di sini. Andai semua kalian orang dunia ini tak menolong kami tetap di sini. Sejak 1946 sampai sekarang ada orang itu, angka kelahiran tinggi, bom meletup di rumah ini meletup juga. Kalau sanggup jadi mujahid, jadilah mujahid. Kalau tak sanggup, jangan mengejek. Malu kita nanti di akhirat. Cukuplah kening aja hitam, jangan hati pun hitam juga. Apakah alat musik itu haram? Nama bukunya Fiqhul Musiqa, fikih musik. Nama penulisnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tulis saja di Google tuh, fikih musik, keluar PDF, download, baca. Tak bisa bahasa Arab, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Dikaji dalilnya dari mulai Quran, dari hadis. Kesimpulannya, al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama macam cakap. Kalau cakap tu elok berarti elok. Kalau cakap tu tak elok berarti tak elok. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Lagu. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ingatlah peristiwa Khaybar wahai Yahudi. Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Tentara Muhammad akan datang kembali. Bagus apa tak bagus? Bagus. Bangkit semangat anak muda. Lagu nikah, barakallah, bagus, apa salah? Yang tak boleh itu lagu mengajak berzina, cinta satu malam. Itu kan kumpul kebo itu, pulang-pulang berbadan dua. Itulah hasilnya, hasil dari cinta satu malam itu. Apa dinyanyikan itu? Mendengarnya pun malu kita, yang mendengar anak-anak. Menghidupkan sholawat yang diiringi dengan alat musik, organ, alat musik, hadis-hadis, ayat-ayat tentang alat musik dikaji, hadisnya dhaif, hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari tentang ma'azif, hadis mu'allaq itu putus sanadnya, jadi muat Imam Bukhari sebagai judul di atas. Kalau dibuat dalam masjid, Pak Ustadz, saya menyarankan kalau nanti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, maka anak-anak muda suruh di teras. Teras samping sana, teras kiri. Nah, buat grup, situ ada grup, dan situ dia. Supaya kita tak berkelahi di dalam. Lagi pula orang di dalam ini mau iktikaf. Suaranya. Ibu-ibu yang punya grup di luar. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Yang di dalam. Kadang grup ini biasa aja, bedaknya luar biasa. Bini orang di depan ditonton laki orang. Itu kan bermasalah. Nah, jadi jalan keluarnya
Kami udah latihan udah berbulan-bulan Pak Ustadz sampai hati. Win-win solution, jalan tengah buat di luar. Suaranya, kan yang penting kan suaranya, biar supaya orang keliling ini tahu bahwa ada acara di masjid. Alhamdulillah masjid musola yang ada di Pekanbaru setiap waktu full majelis ilmu dengan para ustadz. Alhamdulillah ilmunya, tapi jamaahnya hampir semua masjid tamunya adalah jamaah pasti orang tua. Para pemuda anak penerus Islam lebih doyan ke kafe yang menjamur di setiap pelosok. Doyan Android, sedih kita 2 tahun 5 tahun ke depan masjid akan sepi. Karena generasi tua akan lambat cepat akan wafat. Di Lok Semawe ada namanya Ustadz Damanhur, Dr. Damanhur, membuat acara namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Dibuat acaranya di kafe. Jadi diminta, Pak kafe kami izin ya, kasih 1 jam. Nah jadi antum anak-anak muda minta di mana kafe, minta acara, tanya jawab, ngopi, ngobrol perkara iman. Habis 5 menit lagu, sholawat. Habis 5 menit lagu, lagu-lagu religi opik, lagu religi Afgan, lagu religi Pasha Ungu. Kan banyak tuh lagu religi. Diselang-selingi. Itu hanya pintu masuknya aja. Kalau anak muda ini udah sadar, nanti ujung-ujungnya akan ke masjid. Ustadz-ustadz yang khusus untuk anak muda, Ustadz Anan Taki, Ustadz Taki Malik, Ustadz Muzammil. Ini Ustadz Muzammil sedang di Pekanbaru nih. Nanti malam beliau yang imam di An-Nur. Nah, jadi buatkan khusus program hijrah. Anak-anak muda yang suka motor, dibuatkan khusus untuk anak muda. Bikers subuhan, bersama-sama. Anak muda ini mesti dikelola dengan baik. Buatkan khusus. Karena kalau tidak, habis anak muda Pekanbaru nih, kena narkoba macam-macam. Itulah kaji kita pada siang hari ini. Insya Allah nanti malam kita akan jumpa di An-Nur, sholat maghrib berjamaah. Dari maghrib ke isya susun shop, ada nasyid, ada sholawat. Habis itu sholat isya berjamaah, berwudu, bawa kresek sampah, sendal, bawa alas sholat. Habis itu baru kita tablik akbar, penggalangan dana. Habis itu kita pulang. Mudah-mudahan itu nanti yang bisa kita jawabkan ketika berhadapan dengan Allah. Apa yang kau lakukan waktu orang Palestina diserang? Bisa kita menjawab. Walaupun tak seberapa. Karena kita bukan kepala negara, kita bukan jenderal. Kita tak bisa mengirimkan bom atom ke Israel. Tapi paling tidak kita kirimkan donasi dan doa. Insya Allah. Datang, duduk, dengar, diam, donasi, doa. Itu pun tak bisa, pergi ke jembatan Leton. Terjun, mati aja. Tak ada guna kita hidup lagi. Untuk niat yang baik-baik, mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Ala hazihin niyah, ya. Pencerahan terkait 100 tahun setelah peruntukan Turki Utsmani itu kan 1924 kan. Nah, menurut beberapa riwayat akan ada 100 tahun lagi kebangkitan. Nah, persis di tahun 2024. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Turki Utsmani 1924. Sekarang 2024. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Kita pakai kalender Hijriah. Masehi itu kita pakai sejak bergabung dengan PBB, United Nation. Setiap negara punya kalender. Sekjen PBB bingung membuat kalender. Dimintanya lah ke Vatikan. Datang Paus, dikasihnya lah Gregorius kalender. Karena Paus Gregorius membuat kalender namanya Gregorian kalender. Jadi kalau ada ustadz yang ceramah sekarang 100 tahun akan bangkit, ya untuk membangkitkan semangat tak apa-apa. Setiap 100 tahun akan lahir mujahid. Imam Syafi'i di awal tahun hijrah. Imam Syafi'i meninggal 204. Maka disebut dia sebagai mujaddid. Al-Ghazali dianggap sebagai mujaddid, pembaharu.
505. Biasanya angka kematiannya di awal-awal. Berarti 1400 sekian, 1500 sekian. Sekarang 1445. Bukan di awal. Banyak sekarang orang, saya kalau berceramah, ayat, hadis, fatwa ulama. Tak keluar dari 3 itu. Ayat, hadis, ulama. Orang sekarang banyak ambil ayat, ambil hadis, cocok-cocokkan. Namanya cocokologi. Dan yang mendengar pun cocok-cocok aja deh, cocok aja gitu. Jangan begitu. Dua bantahannya. Sejak kapan kita pakai kalender Masehi? Yang kedua, semua mujaddid itu lahirnya, meninggalnya, atau kehidupannya itu di awal. Sedangkan kita sekarang di 1445. Dia hampir di ujung. Tapi kita tetap, kalau untuk motivasi tak apa-apa. Motivasi. Tapi motivasi bagi saya, kita sekolahkan anak kita, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Habis itu terserah dia mau jadi psikolog, dokter spesialis, pengacara, polisi, tentara. Yang penting nanti dia menolong agama Allah. Jangan terlalu berharap pada yang ngawang-ngawang. Banyak orang sekarang yang ada nih tak dibentuknya yang ngawang-ngawang, yang masih rahasia Allah. Masalah Imam Mahdi, masalah mujaddid, itu serahkan aja pada Allah. Yang ada nih aja kita urus. Buka TK, rumah Quran. Kami buka tadi sebelum kemari kindergarten Jalan Bakti, ngapal Quran. Di Jalan Lili, di Jalan Paus, di Rimbo Panjang, di Palas. Itulah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya lebih suka yang real nih. Adapun kedatangan Imam Mahdi, mujaddid, itu urusan Allah yang akan mengirim. Kalau kita fokus pada yang ada nih, itu dikirim Allah, alhamdulillah. Kalau kita tidak fokus pada yang ada nih, asik mikir yang itu, nanti kita terlalu menduga-duga. Muncul orang, ini jangan-jangan ini Imam Mahdi. Ini Imam Mahdi. Saya berapa kali orang berbisik ke saya, Ustadz lah Imam Mahdi. Langsung saya jawab, saya imam sholat. Imam Mahdi ada, mujaddid ada. Pertanyaan Ustadz, karena itu adalah yang ada di pikiran sebagian orang. Kita fokus pada yang ada. Yayasan Tabung Wakaf Umat fokus pada yang ada. Bahwa Imam Mahdi ada, Nabi Isa ada, akan turun, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan energi kita pada yang ngurus ada. Mudah-mudahan dengan masalah Palestina ini makin banyak orang Riau yang mewakafkan tanahnya untuk buka rumah Quran. Selama ini banyak juga yang wakaf, tapi tanah bermasalah. Alhamdulillah untuk yang niat baik-baik, semua kebaikan untuk kita, keluarga, negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.